Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocot, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Luo Feng berhasil dihentikan oleh Mata Perak berdiri jauh dan berkata dengan suara tenang, "Manusia, beri aku akun anonim ke alam semesta virtual atau kau mati." Sementara itu, ada budak lapis baja hitam yang berdiri di belakangnya dengan kagum. Mata Perak lapis baja putih berdiri di langit menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng merasa dia dalam bahaya, tetapi dia menatap Mata Perak dengan tajam dan berkata, "Saya tidak memiliki akun anonim. Maukah Anda membiarkanku pergi?" Mata Perak mengabaikan Luo Feng dan berkata dengan acuh-acuh, "Aku akan membunuhmu dan memeriksa cincin duniamu." "Kamu tidak percaya padaku?" kata Luo Feng. "Aku tidak mempercayai siapapun kecuali para pelayanku di neraka es," kata Mata Perak perlahan. Pelayan lapis baja hitam itu memelototi Luo Feng dan berteriak, "Serahkan pemindai anonim sekarang, manusia, atau Tuan akan membunuhmu. Jangan beritahu kami bahwa kamu tidak memiliki pemindai. Kami tidak percaya padamu." Luo Feng mengangguk. "Ya, saya memang memiliki pemindai." Mata Perak terlihat lebih agresif. "Tapi aku tidak ingin memberikannya padamu." Luo Feng menyeringai. "Kamu pasti ingin mati," pelayan itu meraung. "Sepertinya kau mendambakan kematian," kata Mata Perak dengan suara yang dalam. "Apakah aku akan mati hanya karena kamu bilang begitu?" Luo Feng memelototi Mata Perak dan dia bisa merasakan darahnya mendidih. Luo Feng terus memelototi Mata Perak dan menyeringai, "Mata Perak, aku datang ke neraka es untuk melawan setiap makhluk yang kuat. Sekarang 10 kaisar puncak bukan lagi ancaman. Kalian 5 yang tak terkalahkan adalah target utamaku. Aku akan melawan kalian berlima dan kaulah yang pertama." "Ternyata kau tidak takut mati." Mata Kaisar Mata Perak selalu tertutup sepanjang waktu. Dia bertindak seolah-olah setiap inci kulitnya sedang memeriksa sekeliling. "Kamu tidak bisa membunuhku," Luo Feng berteriak. Luo Feng sama sekali tidak cemas. Sebaliknya dia senang dan bangga. "Datanglah dan tunjukkan betapa kuatnya kaisar legendaris yang tak terkalahkan," kata Luo Feng. "Hanya pertarungan semacam ini yang bisa menguatkannya." "Terserah kamu," kata Mata Perak dengan lembut. Dia melambaikan telapak tangannya yang transparan, sementara budaknya menatap Luo Feng dengan kasihan. Tangannya tampak seperti berlian ringan, dan saat dia melambaikan tangannya, Luo Feng merasakan bentuknya berubah di daerah tersebut. Luo Feng segera menguncang sayapnya dan mencoba melarikan diri sambil memanggil 16 bola hitam. Puluhan ribu benang mulai menghubungkan bola-bola itu dan membentuk hantu dewa binatang. "Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri," suara Mata Perak masih bergema. Segera sebuah telapak tangan yang sangat besar terbentuk. Telapak kristal es berbalik dan mencoba menampar Luo Feng. "Apa ini? Serangan hukum ruang angkasa!" Luo Feng memanipulasi hantu itu untuk menyerang telapak tangan sambil menghindarinya dengan sayap sawu. Adegan itu membuat Luo Feng bingung. Dia mengingat panorama kuno yang dia lihat di dunia Sungai Darah, dan salah satu yang menggambarkan bagaimana telapak tangan itu retak oleh ekor dewa binatang. Rupanya, dua di panorama itu jauh lebih kuat daripada Luo Feng dan Mata Perak. Namun, ada banyak kesamaan di antara kedua pertarungan tersebut. Hantu itu dengan ganas mengayunkan ekornya untuk bertahan melawan telapak tangan berlian. Ekor mencambuk telapak tangan berlian seperti guntur
Keduanya memiliki panjang lebih dari 1000 meter dan bentrokan itu menyebabkan ledakan. Hantu dan telapak tangan bergetar pada saat bersamaan. Hantu itu pecah dan 16 bola hitam dengan cepat terbang menuju Luo Feng. Adapun telapak tangan berlian retak seperti es. Mata Perak mahir dalam hukum waktu dan telah mempelajari hukum ruang. Gumam Luo Feng kagum. Dia jauh lebih baik pada hukum waktu daripada hukum ruang. Tapi dia masih bisa menggunakan kekuatan seperti itu dengan menggunakan hukum ruang. Sungguh luar biasa. Luo Feng bisa merasakan betapa kuatnya mata perak itu. Mata Perak mengebuskan nafas. Selamat bisa menahan serangan pertamaku. Sekarang saya mengerti mengapa Anda begitu sombong. Tidak sombong, tapi percaya diri. Berhentilah membual dan tunjukkan gerakan terbaikmu, Mata Perak, kata Luo Feng. Luo Feng membuka sayapnya dan berdiri jauh. Baiklah, Mata Perak menghadapi Luo Feng. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh mata yang tak terhitung jumlahnya, meskipun Mata Perak masih belum membuka matanya. Cring! Jari kristal muncul tepat di depan Luo Feng entah dari mana. Seluruh ruang telah dipadatkan. Dengan demikian, Luo Feng tidak bisa berteleportasi. Jelas, Mata Perak unggul dalam arus waktu. Tepat ketika Luo Feng mencoba menutup sayapnya, gelombang tak terlihat menyebar ke seluruh area. Luo Feng tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Waktunya berhenti. Saya akan dipukul, kata Luo Feng. Sungguh menyedihkan. Mata Perak menghela nafas dan mencoba menusuk Luo Feng dengan jari berlian. Menghadapi situasi ini, kemampuan mental Luo Feng menjadi liar dan menguatkan seluruh tubuhnya. Sayap sabuk, peta bintang, dan mutiara menara semuanya gemetar. Di bawah kekuatan spiritual Luo Feng, harta karun terlepas dari kendala. Hancurkan! Luo Feng meraung di benaknya. Sayap sabuk menepis jari itu. Luo Feng terpental seperti meteor di bawah gelombang kejut yang dahsyat. Luo Feng merasa lega. Beruntung aku bisa melepaskan diri dari waktu yang berhenti. Mata Perak sungguh licik. Telapak tangan raksasa dan jari kristal, keduanya dibentuk oleh kekuatan dewa dari jauh, yang membuatku kurang berhati-hati dengan kekuatan di sekitarku. Begitulah cara kerja jurusnya. Banyak pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Saat Luo Feng terkejut, Mata Perak dan budaknya sama-sama kagum. Dia berhasil mengelak. Pelayan itu tidak bisa mempercayainya. Aku bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak makhluk kuat yang mati karena poin dewa kematian Tuhan. Namun dia berhasil menghindarinya. Dia bahkan mampu melepaskan diri dari penghentian waktu Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, semua makhluk yang menonton di berbagai tempat terkejut sampai ke intinya. Mereka tidak terlalu terkejut saat Luo Feng menahan tamparan itu. Namun ketika Luo Feng bertahan melawan yang kedua, itu sungguh mengejutkan mereka. Poin dewa kematian dan titik mata perak dewa kematian. Meskipun Mata Perak tahu tentang hukum ruang, dia sebenarnya ahli dalam hukum waktu. Titik dewa kematiannya adalah gerakan yang dicampur dengan serangan waktu dan serangan jiwa. Dimulai dengan penghentian waktu dan jarinya berisi serangan yang mengikis jiwa, yang merusak jiwa musuh secara rahasia. Setelah itu, musuh tidak akan bisa melawan. Tapi manusia ini cukup kuat untuk melawan poin dewa kematian. Meski begitu, manusia ini masih menyedihkan. Jika Mata Perak membuka matanya, manusia itu pasti akan dikutuk. Sementara itu, saat ini Luo Feng sedang melayang di langit dengan sayap terbuka. Gerakan licik, sayangnya tidak ada gunanya. Mata Perak, tunjukkan gerakanmu yang lain. Manusia, kamu memang kuat, kata Mata Perak perlahan. Aku akan pergi jika kamu bisa selamat dari ini. Semua makhluk lain yang terkena gerakan ini telah mati, kecuali 4 kaisar yang tak terkalahkan lainnya. Ini tatapan perak. Segera ratakan di dahinya perlahan terbuka, mengubah kecepatan waktu dan ruang yang bergetar. Tubuhnya yang perkasa mempengaruhi aliran waktu di sekitarnya, dan gelombang energi yang dia ciptakan mengguncang ruang.
Matanya yang putih keperakan tidak memiliki pupil. Dia menatap Luo Feng. Ruang terus retak karena kekuatan Dewa Mata. Sebuah mata muncul di tubuh transparan mata perak inci demi inci. Dan yang paling kuat dari semua mata adalah yang ada di wajahnya dengan lingkaran cahaya keperakan di sekitarnya. Saat ini, kekuatan dewa yang tak terlihat menabrak tubuh Luo Feng saat kedua matanya terbuka. Tidak heran, aku merasa sedang ditatap oleh mata perak. Makhluk istimewa macam apa dia? Pikiran ini melanda Luo Feng begitu dia melihat mata keperakan dan kekuatannya mengenai tubuhnya setelah menembus sabu dan armor jenderalnya. Kekuatan pandangan mata perak itu masih sangat kuat. Dua binatang itu meraung, tapi dia tidak bisa menahan serangan ini sedikit pun. Itu menembus jiwa Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba jatuh ke dalam ilusi. Apakah dia ingin menipuku dengan ilusi ini? Konyol sekali. Luo Feng memiliki kemauan yang sangat kuat yang membantunya keluar dari ilusi. Bahkan tanpa mencoba, adegan di sekitarnya lenyap dan dia memasuki alam ilusi lagi. Masih ilusi? Hancurkan! Luo Feng adalah orang yang berpikiran kuat dan menerabas ilusi demi ilusi. Namun ilusi itu terbentuk secepat dia bisa menghindarinya dan itu terus terbentuk. Luo Feng merasa seperti telah jatuh ke lingkaran ilusi yang tak terbatas. Seolah-olah dia telah menghabiskan jutaan tahun di dalamnya. Ini bukan sembarang ilusi. Saya belum pernah mendengar ilusi seperti ini. Dan gerakan itu sangat tidak biasa. Saya rasa itu adalah teknik rahasianya. Luo Feng telah jatuh ke dalam ilusi untuk waktu yang lama. Tetapi dia masih tetap tenang. Keinginannya dipertajam dan kokoh. Meskipun Luo Feng terjebak dalam ilusi yang tak terbatas, dia tidak terburu-buru. Karena dia tahu hanya sedetik telah berlalu di luar ilusi. Di sisi berlawanan, setelah melakukan gerakan tersebut, semua mata di kulit berlian mata perak menghilang dan retakan di dahinya tertutup. Ini adalah teknik rahasia dan hanya ada dua cara untuk mendobraknya. Yang pertama membutuhkan kekuatan dan yang kedua membutuhkan seseorang untuk menghancurkan semua ilusi satu persatu tanpa mati. Itu terasa sangat lama di dalam ilusi, padahal pada kenyataannya itu hanya sekejap mata. Ini adalah lingkaran tak terbatas, kata mata perak. Jika dia memanjakan dirinya sendiri, keinginannya akan hancur dan jiwanya akan runtuh. Seseorang harus melalui kesedihan untuk mematahkan setiap ilusi ini dan tidak dapat memberikan dirinya istirahat. Ratusan dari ribuan tahun sudah cukup untuk membengkokkan bahkan keinginan yang kuat. Mata perak cukup bangga dengan gerakannya. Namun, tepat ketika mata perak menutup matanya, Luo Feng membuka matanya. "Kamu? Bagaimana ini mungkin?" kata mata perak. Pelayan itu juga berteriak. "Ini tidak mungkin. Tak seorang pun selain 4 kaisar tak terkalahkan selamat dari ini. Dan 2 lainnya membakar tubuh dewa mereka untuk menahannya. Bagaimana Anda bisa bertahan melawannya? Berapa lama yang Anda habiskan dalam lingkaran tak terbatas?" tanya mata perak. "Maksudmu lingkaran ilusi yang tak terbatas?" Luo Feng menjawab. 10.000 era. 10.000 era? Kamu selamat dari 10.000 era kesepian dan perjuangan. Saya harus mengatakan bahwa saya terkesan, kata mata perak kagum. Tapi itu tidak terlalu sulit, kata Luo Feng sambil tersenyum. Karena itu memang tidak bisa dibandingkan dengan ketika Luo Feng menerima warisan hidup dan mati. Itu lebih kuat daripada ilusi itu. Aku memang terkesan, mata perak mengangguk. Sekarang setelah kamu selamat dari 3 gerakanku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Aku telah mengambil 3 gerakanmu. Sekarang saatnya Anda mengambil gerakanku. Luo Feng menyeringai. Krak! Salah satu cincin dunia yang dibawa oleh Luo Feng tiba-tiba retak dan getaran agresif terpancar darinya. Sebuah jam ungu kuno melayang di samping Luo Feng dan Kaisar Jihong di dalamnya sudah membakar tubuh dewanya. Energi yang kuat disuntikan ke dalam jam ungu.
Gelombang yang terlihat mengisi mata perak dengan kecepatan cahaya. Pada saat yang sama, Luo Feng membuang 8 bintang yang dilapisi dengan racun Feimo. Suara iblis itu sangat cepat, sehingga mata perak tidak bisa menghindarinya. Cerang! Tubuhnya retak, lalu langsung sembuh. Namun 8 jejak cahaya menembus tubuh dan mulai menimbulkan korosi. Setelah itu terbang kembali ke Luo Feng. Ayo pergi! Luo Feng menangkap Kaisar Jihong setelah dia melemparkan 8 bola hitam, mengguncang sayapnya, dan melarikan diri secepat mungkin. 8 bola hitam terbang menuju Luo Feng dengan cepat dan kembali ke telapak tangan Luo Feng dalam sekejap. Tuan, dia baru saja mempermainkanmu, kata pelayan lapis baja hitam itu dengan marah. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Tubuh Dewa Mata Perak sembuh total sementara Luo Feng melarikan diri. Dia hanya tersenyum. Aku berkata bahwa aku tidak akan memburunya lagi jika dia bisa selamat dari gerakanku, kata Mata Perak. Lagi pula, bagaimana aku bisa mengejarnya? Dia sudah lari jauh dan aku tidak bisa menghentikannya dengan menghentikan waktu. Pelayan itu linglung. Kalau begitu, apakah kita harus melepaskannya? Kata pelayan itu yang sulit percaya. Saya menyerangnya 3 kali, sedangkan dia menyerangku sekali, jawab Mata Perak. Saya tidak dimanfaatkan, namun itu langkah yang sengit. Mata Perak bisa merasakan luka di tubuhnya, tapi dia tidak peduli, itu hanya sepotong kecil. Tiba-tiba Mata Perak mendengar sebuah suara. Mata Perak, kamu menginginkan akun anonim ke dunia maya kan? Suara Luo Feng bergema. Aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkannya. Dan syaratku cukup sederhana. Aku akan menukar 1 scanner dengan 1 harta karun. Dan aku akan mengirim pelayanku untuk melakukan kesepakatan 3 hari kemudian. Apakah kita memiliki kesepakatan atau tidak? Terserah kamu. Mata Perak linglung dan dia melihat ke manusia yang telah berteleportasi dan melarikan diri. Dasar manusia licik, manusia serakah. Mata Perak tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun dia memiliki keinginan yang kuat untuk scanner, dia perlu merenungkan apakah itu layak untuk sebuah harta atau tidak. Ayo pergi. Mata Perak membalikan gumpalan luar angkasa dan pergi bersama pelayannya. Baik Luo Feng dan Mata Perak telah pergi. Makhluk kuat yang telah menyaksikan pertempuran itu terpesona karena manusia telah selamat dari gerakan Mata Perak. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai bahkan oleh 10 kaisar batas teratas. Ini luar biasa. Manusia akan segera menempati peringkat ke-6 setelah pertempuran ini, yang terkuat di bawah 5 teratas. Semua makhluk mendiskusikan ini dengan teman-teman mereka karena itu adalah insiden besar di neraka es yang membosankan. Di tempat lain, Kaisar Jihong telah memindahkan mereka kembali ke gua yang jauh di dalam salju. Tidak heran dia adalah kaisar yang tak terkalahkan, kata Kaisar Jihong. Jam ungu hanya bisa memecahkan tubuhnya, bukan menghancurkannya, dan aku memperkuat kekuatannya dengan membakar tubuhku. Itu sungguh mengesankan. Bentuk tubuhnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari Anda. Jadi meskipun Anda membakar tubuh, Anda hanya bisa mencapai levelnya, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Aku mengambil kesempatan untuk mengikisnya menggunakan bintang yang dilapisi dengan racun Feimo. Namun itu hanya seperti gigitan nyamuk baginya. Aku bahkan tidak bisa merasakan bahwa dia sedang melemah. Tapi itu masuk akal, mengingat betapa kuat dan besarnya tubuhnya. Dia jauh lebih tinggi dari manusia dan memiliki kekuatan dewa yang kuat. Kurasa dia tidak akan mati, bahkan jika kita memiliki 1 kilogram racun Feimo. Aku tidak tahu apakah dia akan mengiyakan tawaranku atau tidak, pikir Luo Feng. Akan lebih dari untung bagiku jika saya bisa mendapatkan harta karun dengan harga murah. Kesepakatan itu mungkin benar-benar terjadi. Aku akan tahu dalam 3 hari. Luo Feng berhenti menebak dan mulai merenungkan pertempuran itu. Harta karun itu memang kuat. Aku menciptakan teknik rahasia yang paling cocok untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.
dan itu memberiku kekuatan untuk mengalahkan Kaisar Kilat Petir, renung Luo Feng. Dan harta tidak kalah pentingnya dari kekuatan. 3 hari kemudian, di puncak gunung es di neraka es utara, Kaisar Jihong berdiri di kaki gunung, menyapa orang logam itu dengan hormat. "Tuan," kata Kaisar Jihong. "Tetaplah di sini," perintah orang logam itu. "Lari jika terjadi kesalahan." "Ya Tuan," Kaisar Jihong menjawab. Setelah memberi perintah, orang logam itu mulai mendaki dengan santai. Orang logam itu adalah Luo Feng yang menggunakan metode ras iblis. Makhluk kuat dari ras iblis akan menggunakan tubuh mereka untuk menangani hal-hal seperti ini sambil menyembunyikan tubuh asli mereka di cincin dunia, karena makhluk kuat dari ras iblis memiliki tubuh yang sangat besar. Luo Feng memberikan sedikit kesadarannya pada tubuh itu, sehingga tidak ada yang akan terjadi pada diri fisiknya, bahkan jika tubuh itu dihancurkan. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mendaki," pikir Luo Feng. "Melelahkan mendaki di bawah tekanan neraka es." Luo Feng mendaki perlahan. Tiba-tiba bayangan dari pelayan lapis baja hitam itu muncul. "Kamu telah datang," kata orang logam itu dengan suara Luo Feng. "Itu kamu?" Pelayan itu sangat marah. "Aku tidak percaya kamu datang ke sini sendiri. Kupikir kamu akan mengirim pelayanmu ke sini." "Bukankah lebih baik datang ke sini sendiri?" kata Luo Feng. "Ayo pergi." Luo Feng lenyap dengan tubuhnya. Mereka berada di dalam istana yang spektakuler. Ketika mereka muncul lagi, Luo Feng mendongak dan melihat mata perak. Luo Feng merasa sama saat pertama kali melihatnya, tetapi sekarang pemandangan itu kabur karena tubuhnya dihambat. "Mata perak, tarik kembali kekuatanmu!" teriak Luo Feng. "Tubuhku tidak tahan. Tidak akan ada kesempatan jika tubuhku hancur." "Manusia!" kata mata perak. Mata perak segera menarik kekuatannya. Dia bisa dengan mudah meledakkan seluruh bintang dengan nafas. Namun dia berusaha untuk tidak mempengaruhi tubuh rapuh itu. "Kurasa aku akan menerima kesepakatan itu," kata Luo Feng. "Apakah kamu tidak takut? Aku akan merebut scanner itu," kata mata perak. "Merebutnya? Apakah Anda tidak pernah tahu apa itu teknologi? Atau apakah Anda baru saja melupakan cara kerja dunia luar? Akun anonim ini permanen dan dipantau secara ketat. Saya hanya membawa beberapa akun ke sini, tetapi saya dapat mengajukan lebih banyak lagi. Saya bahkan dapat melepaskan otoritas akses Anda bahkan jika Anda menerima tawaran sekarang. Bagaimana jika Anda mencabut otoritas aksesku setelah saya membuat kesepakatan dengan Anda?" tanya mata perak. "Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak menguntungkan," kata Luo Feng. "Anda harus percaya pada reputasiku. Saya tidak akan merusak reputasiku hanya karena scanner." "Senang mendengarnya," jawab mata perak. "Namun, sangat tidak adil untuk menukar harta karun dengan satu scanner. Aku ingin mereka bertiga. Saya hanya punya 2 dan perlu berbisnis di masa depan," jawab Luo Feng. "Aku hanya akan memberimu 1 dan itu tawaran terakhir. Kenapa kamu butuh 3? Lagi pula, kaulah satu-satunya yang membutuhkannya. Kamu bisa meminjamkannya kepada teman-temanmu jika mereka membutuhkannya." "Kalau begitu, beri aku 2, kata mata perak. "1, dan itu tawaran terakhir," kata Luo Feng. "Tidak ada gunanya bagimu untuk memiliki 2, kan? Mungkin kamu ingin menjual kembali salah satunya. Tapi aku akan memberitahumu sekarang bahwa aku benar-benar dapat mencabut otoritas akses dari salah satu pemindai karena kaulah aku membuat kesepakatan dan Anda satu-satunya yang bisa mendapatkan otoritas akses. Oke lah kalau begitu, 1 pemindai," kata mata perak yang sudah menyerah. "Dasar serakah," kata Luo Feng. "Dasar licik," mata perak juga berkata dari singgasananya.
Manusia sialan ini sangat licik. Para pelayan berkata dengan suara rendah. Itu adalah harta karun yang sulit didapat di neraka es. Ini pemindainya. Luo Feng melemparkan komputer kuantum pelindung lengan ke mata perak. Dan komputer itu jatuh begitu lepas dari tangan Luo Feng. Mata perak terkejut pada komputer kuantum. Hati-hati, kata mata perak. Ini terlalu menekan di sini, kata Luo Feng sambil menyeringai. Lagi pula, tubuhku terlalu lemah. Sekarang setelah kamu memiliki scanner, di mana harta karun itu? Aku akan mencobanya dulu. Mata perak mulai mengujinya dan terhubung ke komputer kuantum yang membawanya ke alam semesta virtual. Luo Feng berkata, saya telah membuat 80.000 akun tiruan virtual untuk Anda. Seandainya Anda tidak tahu cara menggunakannya. Selain itu, fungsi pemindian telah dimatikan dan jangan coba-coba menyalakannya. Jika Anda melakukannya, sosok asli Anda akan ditampilkan di alam semesta virtual. Sebaliknya, sebuah boneka manusia akan ditampilkan. Kemudian Anda dapat mengubah ukuran tubuh dan berubah menjadi bentuk manusia sebelum mengaktifkan fungsi pemindaian. Mata perak tersenyum. Game virtual yang kalian mainkan ini cukup menarik. Mata perak menatap Luo Feng dan meringis. Rasa takut hilang begitu aku melangkah ke alam semesta virtual. Mendengar itu, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Ini adalah harta karunnya. Mata perak membuang sebuah harta karun. Itu adalah kapak berwarna cerah sepanjang 3 meter. Kamu sangat rakus. Luo Feng mengulangi hal itu. Senang berdagang denganmu. Luo Feng tersenyum. Kamu seharusnya bahagia, mata perak, karena aku akan mengasingkan diri dan berkultivasi. Kamu harus tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukanku, dan ketika aku keluar lain kali, mungkin sudah ratusan tahun dari sekarang. Yang lain 4 kaisar yang tak terkalahkan harus memuaskanku jika mereka menginginkan kesepakatan denganku. Pergilah dan berhentilah bersikap sombong di sini, kata mata perak. Kawal manusia ini keluar. Ya Tuan, pelayan lapis baja hitam memindahkan Luo Feng. Mata perak melihat jauh dan tersenyum. Dunia virtual dan game virtual, kata mata perak. Ada begitu banyak kehidupan di sini, dan itu dipenuhi dengan hiruk pikuk. Wow, lebih dari 1 triliun makhluk memainkan satu permainan. Mata perak terhindar dari sedikit kesadarannya dan memainkan game itu. Dia perlu bersantai setelah sekian lama kesepian. Akun anonim ini memang lebih berharga daripada harta karun bagi mata perak. Scene berganti. Di dalam gua di neraka es timur, Luo Feng memegang kapak berwarna cerah. Itu tipis dan tampak seperti batu giok. Aku bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil ketika ide itu menghantamku, kata Luo Feng. Tapi sekarang aku sebenarnya punya satu harta karun yang lebih dari sekedar berharga. Aku hanya mendapat jaring es saat aku membantai semua makhluk di menara bintang, dan semua kekayaan lain yang aku kumpulkan sama berharganya dengan satu harta karun itu. Luo Feng bisa merasakan kekuatannya hanya dengan melihatnya. Dia tertawa, menyimpannya, dan terhubung ke alam semesta virtual. Di dunia virtual, di dalam lapangan latihan khusus untuk Luo Feng berkata di antara bintang-bintang, masih ada ruang bagiku untuk berkembang. Saya hanya datang dengan langkah pertama untuk kebijakan bulan dan peta khotbah 1000 bintang. Adapun 7 gerakan Nansen, saya sudah mahir dalam bab kedua, dan saya benar-benar dapat membuat gerakan kedua berdasarkan bab itu dan konsepsi dewa binatang. Mari kita mulai sekarang. Luo Feng mulai membuat teknik rahasia, namun tepat ketika dia memutuskan untuk melawan musuhnya, pemimpin kota primal chaos muncul dengan tali emas. Guru, Luo Feng menyapanya dengan hormat. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham ya.